Dalam hidup, terkadang kita harus menerima bahwa tak semua harapan sesuai dengan kenyataan. Dan yang kita butuhkan adalah keberanian untuk merelakan. Halo, kembali lagi bareng gua di sini. Kali ini gue akan ngelanjutin ngerangkum Dead Alive Encore. Cus kerangkumannya. Skuy! Nah, di awal kita dikasih wawancara pendek dengan Putri atau Princess alias Tohka yang belum dikasih nama Tohka, terus wawancara dengan Tohka dan wawancara dengan Inverse Tohka. Ya, dikarenakan ini adalah wawancara pendek dan kebanyakan dialognya udah ada di animenya, entah itu di season 1, 2, 3, ataupun 4. Jadi yang pengen baca gitu bisa di-pause aja dan gua nggak akan bacain gitu. Soalnya ya, kalian semua udah tahu mungkin. Oke, sekarang kita ke bab selanjutnya yang berjudul Origami Counseling. Nah, ceritanya ini di season 3 waktu Origami mode rambut panjang karena Shido dan Kurumi itu ngerubah aliran waktu. Jadi ceritanya tuh gini, waktu itu kan Shido itu ngajak kencan Origami waktu pertama kali Origami itu masuk ke sekolah tersebut. Nah, di sini ya Origami waktu malamnya itu susah tidur karena kepikiran terus. Dan keesokan harinya Origami itu pengen ngajak Shido buat makan siang bareng. Soalnya ya tempat duduk mereka itu bersebelahan. Tapi waktu Origami mau manggil Shido, trio Jiwi datang menghampiri dia. Ya mereka itu adalah Ai, Mai, dan Mi. Singkatnya, mereka itu ngebahas tentang Ai yang diajak kencan tapi dia itu menolak kencan tersebut gitu, dan banyak hal-hal lain yang mereka bahas. Dan singkatnya, di sini Ai, Mai, dan Mi menganggap Origami sebagai pakar cinta dan secara tiba-tiba, ya mereka itu membuka tempat kursus buat tanya-tanya dengan Origami gitu. Singkat cerita, Tohka masuk ke kelasnya lalu menghampiri Origami dan kawan-kawan. Di sini Tohka minta saran untuk menghibur Shido gitu. Nah, di sini Origami ya agak bingung gitu harus gimana ini cara buat menghibur Shido. Dan pada akhirnya Tohka itu disuruh memakai jas sekolahnya tuh kayak gini gitu dan menghampiri Shido. Dan dengan polosnya Tohka melakukan itu semua gitu ya. Aduh, parah emang ya. Aduh, apa sih kalau nggak buat Shido gitu? Pasti dalam pikirannya Tohka itu terisi kata-kata itu. Apa sih yang nggak buat Shido? Setelah Tohka pergi, nggak lama Yamai Basudara datang lalu menghampiri Origami. Di sini mereka itu juga minta saran tentang cinta gitu, tentang cinta. Mereka ngebahas tentang cinta. Ya, kita tahulah yang mereka bahas itu adalah Shido, tapi di sini Kaguya sama Yuzuru itu nggak ngasih tahu kalau yang mereka maksud itu adalah Shido. Singkat cerita, di sekolahnya terjadi banyak hal dan entah mengapa tubuh Origami itu bergerak sendiri dan melakukan hal yang biasa dilakukan oleh Origami yang nafsuan kepada Shido. Lalu di malam harinya di kamarnya Origami itu chattingan dengan Shido gitu. Nah, di sini wajah Origami itu memerah dan singkatnya dia setuju untuk kencan besok gitu ya. Di sini dia setuju kalau besok dia akan kencan dengan Shido. Dan cerita pun berlanjut ke animenya di season 3. Bab selanjutnya, liburan Reine. Jadi ceritanya itu di suatu pagi, Rene itu sedang menikmati liburannya dengan berjalan-jalan di kota dan membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Singkatnya, waktu di jalan dia bertemu dengan seorang pencari bakat. Nah, pencari bakat itu meminta Rene untuk menggantikan modelnya yang sedang sakit dan Rene setuju. Nah, setelah menggantikan model tersebut, di sini Rene dihujani oleh banyaknya peristiwa yang terjadi dan permintaan untuk menggantikan seseorang. Nah, di sini Rene itu harus menggantikan pemain biola, penerjemah, dokter, pilot, dan putri. Nah, semua itu dilakukan Rene karena yang asli sedang sakit. Dan di sini Rene melakukan semua itu dengan sangat baik. Bab selanjutnya, Silver Astroid. Jadi ceritanya waktu liburan gitu ya, waktu hari libur, Shido dan kawan-kawan alias Shido, Tohka, Origami, Kotori, Kaguya, Yuzuru, Miku, Natsumi, dan Yoshino memutuskan untuk pergi bermain ski. BTW yang ngusulin pertama kali buat main ski itu adalah Yoshino. Singkatnya mereka semua bermain ski dan ternyata Yoshino itu jago main ski. Singkatnya, karena cuaca mulai memburuk, Shido itu menyuruh para spirit untuk kembali ke tempat penginapan. Tapi gara-gara Miku itu nggak ada, Shido, Origami, dan Yuzuru itu mencari Miku. Sedangkan yang lainnya itu kembali ke tempat penginapan. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan Miku di dalam hutan gitu. Tapi gara-gara salju mulai turun dan cuaca mulai nggak baik, mereka itu berteduh di sebuah pondok gitu sambil menunggu salju itu berhenti. Lalu Shido menelpon Kotori dan memberitahu kalau dia bersama Origami, Yuzuru, dan Miku sedang berada di pondok gunung sambil menunggu salju berhenti turun. Nah, di sini Natsumi itu bilang ke Kotori kalau Shido, Origami, Yuzuru, dan Miku bersama malam ini mungkin sesuatu akan terjadi. Nah, mendengar itu Kotori langsung panik. Lalu dia bilang kepada Shido, "Shido, kamu harus berhati-hati." Nah, di sini Shido itu menjawab, "Hah? Apa yang kamu maksud?"
Tiba-tiba, Origami, Miku, Yuzuru, kenapa kalian mendekat? Dan seketika panggilan mereka terputus. Nah, gara-gara itu, wajah Kotori tiba-tiba menjadi pucat. Lalu dia meminta bantuan kepada Yoshino dan kawan-kawan untuk menemukan Shido secepatnya. Di sisi lain, Shido sedang berusaha melawan godaan dari 3 spirit yang aduhai. Aduh, duanya perfect gitu, yang satunya premium. Ya, intinya di sini itu Shido diajak buat pemanasan sama yang anget-anget gitu. Waduh, anget-anget gak tuh? Info anget-anget masih langsung UTV. Tapi untungnya Shido di sini tetap berusaha untuk bertahan. Kalau dia bablas, ya ini akan ganti genre gitu. Tiba-tiba masuk ke kucing gitu. Waduh. Tapi secara tiba-tiba Kotori, Tohka, dan Yoshino datang lalu menyelamatkan Shido. Lalu mereka semua kembali ke penginapan dan pergi ke pemandian untuk menghangatkan diri. Bab selanjutnya, Perang Salju Spirit. Melanjutkan cerita dari bab sebelumnya, keesokan harinya Shido dan para spirit bermain perang bola salju. Lalu mereka itu membentuk beberapa tim dan aturan. Jadi yang menang itu dapat memberi perintah kepada tim yang kalah. Di sini Origami, Miku, dan Yuzuru berada di tim pertama, Tohka, Yoshino, dan Kaguya di tim kedua, lalu Shido, Kotori, dan Natsumi di tim yang ketiga. Lalu permainan dimulai. Ya di sini kebanyakan dari mereka itu ya tidak akan membiarkan kelompok Origami untuk menang. Ya tahulah kalau menang mereka bakal gimana gitu ya. Orang isinya kayak gitu semua. Ya, meskipun hanya permainan perang bola salju, tapi di sini permainan itu sangatlah sengit. Soalnya yang menang dapat memberi perintah kepada yang kalah. Dan di sini tim Shido hampir kalah, tapi berhasil menang dengan bantuan Natsumi. Singkat cerita, permainan berakhir dan Shido ditanya mau memberi perintah apa. Nah, di sini Origami perlahan membuka pakaiannya. Ya, di sini Shido tuh kaget gitu. Lalu tanya, lo ngapain anjir? Lalu dijawab sama Origami, aku sedang mempersiapkan pesananmu. Lalu Shido bilang, aku gak minta itu. Lalu Origami kembali membenarkan pakaiannya. Singkatnya, hak memberi perintah itu diberikan kepada Natsumi. Nah, di sini Natsumi itu minta dibikini iglo. Ya, intinya di sini tuh Natsumi minta dibikinin iglo. Iglo apa gimana sih bacanya? Iglo ya, iglo. Dan sesuai permintaan mereka semua bekerja sama untuk membuat iglo. Bab selanjutnya, Spirit Dark Matter. Singkat cerita, musim dingin tiba, semua roh datang ke rumah Shido, lalu mereka disuruh untuk mencoba kotatsu. Dan saat dicoba mereka itu bilang, wah hangat banget. Singkat cerita, setelah bermusyawarah mereka mutusin buat makan hotpot. Lalu mereka itu pergi buat beli bahan-bahan. Saat mereka kembali mereka memasak di atas kotatsu. Dan setelah masak mereka makan bareng sambil mematikan lampu. Dan tiba-tiba Tohka itu pingsan gitu. Nah, di sini bingung nih Shido. Perasaan dia nggak masukin bahan-bahan yang aneh ke dalam panci, tapi kok tiba-tiba Tohka malah pingsan. Intinya mereka semua di sini tuh kaget lah. Kok tiba-tiba Tohka pingsan sih gitu. Lalu Shido tuh mau nyalain lampu, mau dinyalain lah kok mati. Ternyata listriknya mati. Lalu Shido itu pergi ke depan pintu. Tiba-tiba muncul bayangan dan keluarlah Kurumi. Singkatnya di sini Kurumi itu tahu semua yang dilakukan Shido belakangan ini. Dari dia itu pergi liburan lah, terus main ski dengan para roh dan lain-lain lah. Intinya Kurumi di sini udah tahu gitu. Dan ternyata yang masukin bahan-bahan aneh itu dan matiin listrik itu adalah Kurumi. Ya intinya di sini Kurumi juga ikut masukin bahan gitu ya ke dalam hotpot itu. Di sini Shido tanya nih, apakah Kurumi masukin racun atau apa gitu kok Tohka bisa sampai kayak gitu. Ya di sini Kurumi menjawab, tenang aja, bentar lagi Tohka akan bangun kok. Lalu Kurumi meminta Shido dan kawan-kawan buat ngelanjutin makan. Ya di sini Shido ya gak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Lalu dia kembali dan mengajak para roh buat ngelanjutin makan. Ya di sini para spirit itu bingung lah. Lah kok dilanjutin makannya? Orang Tohka itu makan bisa sampai kayak gini loh. Tapi ya ujung-ujungnya mereka tetap coba gitu. Waktu dicoba, seketika Kotori dan Natsumi langsung pingsan gitu. Lalu gantian Shido buat lanjutin makan. Waktu mau makan, kok ada BH di dalamnya anjir gitu. Shido lalu menghampiri Kurumi buat tanya gitu. Lo pikir ini bisa dimakan gitu? Lalu Kurumi menjawab, lah enggak. Waktu lagi ngobrol dengan Kurumi, tiba-tiba Shido mendengar suara Origami dari kegelapan. Seketika dia teringat selain Kurumi ada orang lain yang harus dicurigai, yaitu Origami. Mungkin aja yang masukin BH itu ke dalam panci adalah Origami gitu. Wah bisa jadi bukan Kurumi nih. Singkat cerita mereka semua tetap makan dan menyisahkan Shido dan Kurumi yang masih sadar gitu. Nah di sini Shido itu manasin Kurumi gitu buat makan gitu. Ya masa lo masukin bahan tapi nggak mau makan, gimana sih?
Di sini Kurumi itu dipanasin terus lah sama Shido biar panas itu biar mau makan gitu. Dan ujung-ujungnya Kurumi itu mengeluarkan para bayangannya gitu, para klonnya untuk makan. Nah, di sini biar tidak pingsan, Cindy itu dengan pintarnya mengambil bahan-bahan yang aman untuk dimakan gitu. Sedangkan klonnya Kurumi itu ya pada tersiksa gitu karena makanannya gitu sampai ada yang nangis loh. Dan ujung-ujungnya Kurumi yang asli juga ikut makan gitu di sini. Dan singkatnya Kurumi di sini terbaring gitu dan bilang, "Sekali lagi antara Shido-san dan aku." Tidak buruk untuk bertahan sampai orang terakhir berdiri. Dan seketika lampu menyala dan Kurumi menghilang. Lalu kita dilihatkan Kurumi yang sedang berada di dalam bayangannya. Di sini Kurumi sedang duduk dan dikasih air sama klonnya, dan klon lainnya itu sedang mengelus pundak Kurumi saat Kurumi sedang minum. Lalu di sini terungkap alasan Kurumi melakukan semua itu karena dia itu cuma pengen main sama Shido aja gitu. Alasannya cuma pengen main, tapi mainnya itu ngeri banget. Lalu Kurumi di sini bersumpah dia tidak akan makan hotpot gelap itu lagi. Dan cerita encore kali ini selesai. Oke, itu tadi rangkuman encore dari gue, dan kalau ada yang kurang bisa ditulis di kolom komentar. Kalau ada yang kurang dan salah pengucapan kata gue minta maaf banget gitu ya. Soalnya bikinnya ini 1-2 hari men ngerangkumnya, kalau nggak salah ya satu hari atau 2 hari ya lupa gue. Soalnya ya keburu waktu aja, langsung skip aja gitu. Ya soalnya kan ini masih waktu ujian gitu, jadi ya hemat-hemat waktu lah gitu. Udah itu aja sih. Sekian dari gua pamit dulu. Bye.